akan mempresentasikan project Arduino Uno, yaitu dispenser otomatis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nisa Rosabila Arianto, absen 26. Saya Nadila dari Aktif, absen 22. Saya Rika Madura, absen 21. Saya Nadila Madani, absen 27. Baik, selamat menyaksikan presentasi kami. Seperti yang kita ketahui bahwa air minum adalah kebutuhan pokok manusia. Namun, terkadang penggunaan dispenser manual itu terasa menyusahkan. Kadang juga kita merasa itu kurang bersih karena harus melalui penggunaan secara langsung, yaitu secara langsung. Namun, kita memiliki project Arduino Uno, yaitu dispenser otomatis yang dapat mengurangi resiko kontaminasi dari sentuhan secara langsung. Nah, apa sih tujuan dari pembuatan dispenser otomatis berbasis Arduino Uno ini? Yaitu untuk mengurangi risiko kontaminasi pada dispenser air minum dengan sistem otomatis yang bekerja tanpa sentuhan secara langsung. Selain itu, dispenser ini juga meningkatkan kepraktisan, kebersihan, serta kenyamanan pengguna dalam mengambil air minum, terutama di tempat umum atau saat digunakan oleh banyak orang. Lalu, dispenser ini juga dapat mengurangi pemborosan air, yaitu dengan mengontrol keluarnya air yang diambil. Yang selanjutnya, alat dan bahan dari pembuatan dispenser otomatis. Yang pertama, kami menggunakan Arduino Uno, kabel jumper, kemudian sensor ultrasonik, dan relay, dan juga breadboard, terus pompa air mini, dan juga selang air mini. Selanjutnya juga ada kabel USB, OB mini, cutter, booting, lalu pembaris, spidol, dan juga laptop untuk mengatur pendinginan, memasukkan pendinginan dari dispenser otomatis. Dan juga ada lagi infoboard untuk membuat desain dari dispenser otomatis dan juga baterai sebagai sumber daya listrik untuk dispenser otomatis juga bisa menyala dengan baik, dan juga ada wadah plastik sebagai wadah air yang akan dikeluarkan dari dispenser otomatis terkini. Lalu cara pembuatan yaitu ada dua, yaitu pertama cara pembuatan coding sama cara pembuatan dispenser otomatisnya. Yang pertama yaitu kita menyiapkan alat dan bahannya seperti laptop dan aplikasi Arduino IDE. Lalu yang kedua, kita itu menginstal dan membuka aplikasi Arduino IDE melalui Chrome. Yang ketiga, cari dan salin coding yang kita cari sesuai dengan dispenser otomatisnya ini. Yang keempat, tentukan coding ke Arduino IDE agar kita dapat mengetahui apa aja yang salah di codingan tersebut. Yang kelima, kita menghubungkan Arduino Uno ke laptop dengan kabel USB. Yang keenam, kita mengupload coding ke Arduino Uno. Yang ketujuh, kita menghubungkan Arduino dengan sensor dan komponen lainnya. Lalu ini cara pembuatannya dan ini rangkaian elektroniknya. Yaitu langkah-langkah pembuatan alat secara detail. Langkah pertama yaitu kita mempersiapkan alat dan bahan. Yang kedua, rakit sensor ultrasonik ke Arduino. Kita menyambungkan VCC ke lampu Arduino, DNB ke DNB Arduino, klik ke pin digital yaitu D9, Echo kita sambungkan ke pin digital di D10. Yang ketiga, kita pasang pompa air, hubungkan pompa air ke transistor agar hubungkan basis transistor ke pin digital Arduino yaitu D3 melalui resistor 220 ohm. Pasang dioda secara paralel dengan pompa untuk mencegah arus balik.
Yang keempat yaitu kita merakit selang ke pompa, masukkan selang ke dalam pompa, lalu arahkan ke tempat penampungan cairan yang akan keluar. Yang kelima, coding Arduino dan upload program sambungan Arduino ke laptop. Upload kode Arduino IDE. Uji coba alat dengan mendekatkan tangan ke sensor agar airnya keluar. Yang keenam, finishing. Tempatkan semua komponen dalam wadah tertutup agar rapi dan tak cipratan. Pastikan alat bekerja otomatis saat ada tangan yang mendekat. Jadi, yang selanjutnya cara penggunaannya, yaitu yang pertama, pastikan dulu alatnya itu bekerja dengan baik atau dengan bisa aktif. Langkah yang pertama yaitu tuangkan air terlebih dahulu di dispenser. Lalu kemudian kalian bisa sambungkan kabel USB ke power bank. Lalu kalian pastikan alatnya itu sudah A aktif. few moments later. Kalian bisa pastikan sensornya sudah bekerja dengan mendekatkan tumblernya di sensor ultrasonik. Nah, terus air sudah keluar. Jadi begitu cara penggunaan dari dispenser otomatis. Lalu ada artikel bingung. Artikel yang pertama bukan sistem dengan menentukan Arduino untuk sensor ultrasonik atau tidak itu dari relay atau pompa. Kedua, batas jarak. Pompa akan menyala jika tangan terdeteksi pada jarak kurang lebih 10 cm. Yang ketiga, pengaturan awal itu mengatur fungsi pin sebagai input dan output saat memastikan pompa pada awal alat dinyalakan. Yang keempat, proses kerja atau loop. Sensor mengirim dan menerima gelombang ultrasonik untuk mengukur jarak tangan. Yang kelima, letak pompa. Pompa menyala saat tangan dekat sensor dan mati saat tangan menjauh atau jarak tidak terdeteksi. Ini aktif delay dengan memberi jeda singkat agar pembacaan sensor lebih detail. Dampak proyek bagi manusia, bagi dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama dapat meningkatkan kesehatan dan kebersihan pengguna karena tidak menyentuhkan dispenser secara langsung. Yang kedua dapat mempermudah dan mempercepat pengambilan air sehingga lebih praktis digunakan. Untuk dampak negatif yang pertama, biaya pembuatan dan perawatan alat relatif lebih tinggi dibanding dispenser manual. Yang kedua, ketergantungan pada sumber listrik atau baterai pada saat digunakan. Mengurangi potensi pemberasan air karena air keluar secara terkontrol dan otomatis. Yang kedua, mendukung lingkungan yang lebih higienis seperti di tempat umum, terutama di sekolah. Dampak negatif yang pertama, berpotensi menimbulkan limbah elektronik apabila alat rusak dan tidak dikelola dengan baik. Yang kedua, penggunaan komponen elektronik karena dapat meningkatkan konsumsi energi. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa dispenser otomatis ini merupakan inovasi yang memanfaatkan teknologi sensor dan mikrokontroller
juga mampu bekerja otomatis tanpa sentuhan, sehingga lebih praktis dan dapat mencegah penyebaran kuman. Meskipun alat ini memiliki beberapa dampak negatif, yaitu seperti membuat limbah, lalu pengeluaran biaya yang cukup banyak ketika membuat alat ini, lalu juga ketergantungan terhadap penggunaan listrik. Tetapi alat ini juga memiliki dampak positif yang baik untuk menjaga kebersihan serta kenyamanan pengguna yang menggunakan dispenser otomatis ini. Baik, terima kasih telah memperhatikan dan mendengarkan presentasi dari kelompok 4 yang mempresentasikan dispenser otomatis. Wassalamualaikum